Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejiwa semua, kembali lagi di podcast Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat episode ke-16. Bersama saya Mulyani sebagai host sanitarian dari Instalasi Kesehatan Lingkungan yang akan menemani ngobrol-ngobrol santai nih dengan para narasumber-narasumber kita yang sudah hadir. Sebelumnya boleh nih diperkenalkan terlebih dahulu mengenai pembicaraan kita dengan tema di balik layar Kesling Jaga Kesehatan Rumah Sakit Jiwa. Silakan Bu April diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ya. Baik, terima kasih. Halo Sobat Sejiwa, salam kenal, nama saya Wulan Aprilia. Saya sebagai tenaga fungsional sanitarian di Rumah Sakit Jiwa ini. Alhamdulillah saat ini saya hadir ditemani rekan-rekan saya. Di sini ada Ibu Nanun, sebelah sana ada Bapak Irfan. Itu. Ya baik, Sobat Sejiwa, sekarang kita sudah berkenalan ya dengan narasumber kita dari Instalasi Kesehatan Lingkungan. Jadi ini nih di balik layar petugas-petugas Kesling di Rumah Sakit Jiwa ya. Dan tentunya masih ada nih teman-teman kita yang lain ya Bu ya, yang ada di belakang layar. Selain yang ada di tempat ini. Baik Ibu, mengenai yang tadi ya Bu ya, Kesling di balik layarnya itu seperti apa. Nah, mungkin Sobat Sejiwa ini belum pada tahu semua nih Bu ya, Kesling itu sebetulnya apa sih Bu? Apakah Kesling itu kesehatan keliling gitu atau seperti apa? Silakan Ibu. Nah, ini tentang Kesling ini kesehatan keliling ya. Kesling itu adalah kesehatan lingkungan di mana kami khususnya di rumah sakit ini bertanggung jawab terhadap bagaimana pengelolaan lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan tentunya menghindari dampak atau resiko dari adanya penurunan lingkungan atau resiko-resiko kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Ya baik, jadi memang pelayanan kesehatan lingkungan di rumah sakit ini sangat berperan penting ya Bu ya, bukan hanya bagi tenaga petugas yang ada di rumah sakit ya, tetapi juga untuk pasien maupun pengunjung yang datang ke rumah sakit jiwa ini ya. Nah, menarik nih untuk kita bahas lebih jauh ya Bu ya. Kalau misalnya kita bicara dengan Kesling nih, aspek-aspek kegiatan Kesling itu ada apa aja sih? Karena seperti kita tahu ya Bu ya, bahwa Kesling itu identik dengan kebersihan gitu. Apakah memang Kesling itu hanya membahas tentang kebersihan Bu? Betul sekali ya, rata-rata orang mungkin berpikirnya Kesling, identiknya dengan kebersihan. Padahal itu Kesling, kebersihan itu menjadi salah satunya. Tentunya terdepan kebersihan itu adalah cleaning service ya, mitra kita. Untuk kegiatan pelayanan Kesling sendiri sebetulnya ada beberapa peraturan yang dijadikan acuan atau dasar. Yang salah satunya yaitu Permenkes 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, di mana di dalam Permenkes tersebut diatur apa yang menjadi domain Kesling itu. Di antaranya adalah melakukan penyihatan lingkungan, melakukan pengamanan, dan melakukan pengendalian vektor dan binatang penggambar. Di samping itu juga kita melakukan sosialisasi dan edukasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi betul sekali ya Bu ya, bahwa Sobat Sejiwa, Kesling itu tidak hanya membahas mengenai kebersihan saja ya, tapi tadi ada penyihatan, pengamanan, pengendalian ya, dan edukasi juga tentunya. Nah, selain itu juga mungkin Kesling rumah sakit juga menciptakan suasana yang sehat dan aman bagi seluruh sivitas rumah sakit ya Bu ya. Nah, untuk itu apa aja sih Bu kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Kesling gitu? Mungkin Sobat Sejiwa di sini pada penasaran Kesling tuh ngapain aja sih kerjanya gitu ya? Boleh Ibu dijelaskan. Baik, begini Sobat Sejiwa, kami di Kesling, kami instalasi Kesling itu kan ada beberapa divisi, ada divisi penyihatan, di mana kami melakukan kegiatan seperti penyihatan air minum. Untuk penyihatan air minum ini kita ada monitoring harian, monitoring bulanan atau triwulan ya. Untuk monitoring harian kita melakukan pengolahan air bersih, kita punya water treatment process.
Terus kita juga melakukan aktivitas atau backwash di setiap ruangan itu untuk upaya untuk melakukan menjaga agar kualitas air bersih yang di ruangan itu selalu bersih gitu. Tetap terjaga ya Bu? Tetap terjaga. Itu yang untuk monitoring hariannya. Sedangkan untuk monitoring bulanannya kita melakukan pemeriksaan laboratorium itu untuk memantau kualitas secara mikrobiologinya. Nah, untuk monitoring triwulannya kita melakukan melakukan pengambilan sampel air bersih itu untuk secara kimia, fisik, dan bakteriologi. Itu parameter lengkapnya itu per triwulan sekali. Itu untuk air bersih ya. Gitu. Terus yang berikutnya ada penyihatan air minum. Kita itu untuk air minum ada depot. Nah, ada depot air minum, juga ada water purifier yang ditempatkan di sementara baru di ruangan. Ya, di sana. Kita melakukan monitoring monitoring harian dan monitoring bulanan ya. Gitu. Tambah lagi nanti ada treatment itu untuk yang water purifier itu dilakukan 2 bulan sekali. Itu menguras filter di alat tersebut. Ada pemeliharaannya. Ya, ada pemeliharaannya. Nah, untuk pemeriksaan tadi sama itu juga dilakukan setiap bulannya itu untuk mikrobiologinya. Jadi kita pantau terus kualitasnya agar air yang diminum oleh pasien, pegawai itu terjamin keamanannya, kualitasnya. Itu untuk penyihatan air minum. Selanjutnya kita juga melakukan penyihatan mamin. Sama itu penyihatan mamin juga. Apa itu Bu? Mamin Bu? Mamin ya. Makanan minuman ya. Makanan minuman. Itu setelah kita kan isolasi gizi, jadi kita mengambil sampel baik itu alat makannya, bahan makanannya atau makanan jadinya. Kita ambil untuk diperiksakan di laboratorium. Nah, untuk laboratorium sendiri kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Tadi yang untuk pemeriksaan air bersih, air minum, termasuk yang pemeriksaan makanan minuman ini juga kita bekerja sama dengan pihak yang terakreditasi ya. Gitu. Bisa sembarangan ya Bu ya labnya ya, karena aturannya harus terakreditasi. Itu juga dilakukan untuk per triwulan ya pemeriksaan sampelnya. Itu terus kita juga melakukan penyihatan udara. Penyihatan udara kita memeriksa nih sejauh mana sih emisi yang ada di lingkungan rumah sakit jiwa ini. Oh, itu juga dipantau ya Bu ya? Dipantau. Itu dipantau. Ini kalau aturannya kan minimal 1 tahun 1 kali. Iya. Kita juga itu terapkan di 1 tahun 2 kali ya PRP-nya untuk yang pemeriksaan kualitas udara ini. Berikutnya penyihatan linen. Nah, ini juga sama. Untuk linen juga kita ambil sampel untuk diperiksakan mikrobiologi linennya, sehingga linen yang digunakan di rumah sakit itu betul-betul dalam kondisi bersih dan aman dari mikroba. Barangkali itu untuk yang dari segi penyihatan. Tadi kan ada 4 domain ya, yang untuk kesehatan lingkungan di rumah sakit ini tidak hanya tadi terkait kebersihan, itu ada pengolahan limbah. Nah, untuk pengolahan limbah ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Bu Petvan. Silakan Bu Petvan. Nanti Pak, sebelum ke sana ya, yang buru-buru kamu. Masih, kayaknya Sobat Sejiwa juga perlu mengetahui ya Bu ya, bahwa ternyata nih air bersih yang ada di rumah sakit jiwa itu sebelum dialirkan ke setiap ruangan, itu ternyata ada treatment terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin ini tidak semuanya mengetahui bahwa air bersih sebelum disalurkan itu tadi ya ke WTP dulu ya Bu ya, water treatment proses ya. Nah, itu tuh prosesnya seperti apa sih Bu? Apakah memang ada filter dulu atau misalnya satu tempat
Atau setiap ruangan itu seperti apa Bu WTP-nya? Jadi kita ada sentral di atas sana sebelum air didistribusikan itu ada pengolahan air bersih ya, dimana kita olah air itu secara fisiknya, kimia, fisikanya, sehingga air itu terolah, tersaring ke ruangan dan lain sebagainya. Terus kemudian masuk ke bak manfaat baru didistribusi ke ruangan. Jadi ruangan itu sudah menerima air dalam kondisi yang bersih. Insya Allah, gitu. Untuk sumber air sendiri Bu, untuk di RSC ini dari mana saja Bu? Sumber air kita ada dua. Yang pertama itu air permukaan Cijanggil ya, gitu. Itu yang masuk ke WTP. Nah, yang kita olah setiap harinya. Jadi begitu pagi-pagi itu petugas kita langsung ke atas ke WTP itu untuk mengecek, memonitor dan mengoperasionalkan WTP tersebut. Yang keduanya itu sumbernya dari artesis. Kita saat ini kita memiliki satu sumber artesis. Insya Allah akan ditambah satu lagi. Mudah-mudahan dengan penambahan itu kita bisa meningkatkan kualitas air bersih di lingkungan rumah sakit jiwa. Jadi seperti itu ya Sobat Sejiwa, bahwa sumber air bersih yang ada di rumah sakit jiwa ini terdapat dua ya Bu ya. Pertama itu dari air permukaan, kemudian dari air sumur artesis ya Bu ya. Nah sebelum dialirkan juga tadi ada WTP dulu. Kalau misalnya teman-teman sejiwa nih pengen tahu di mana lokasi WTP, bisa nanti ya hubungin Kesli ya Bu ya. Kita main-main agak naik-naik ke atas ya Bu ya. Itu kalau pagi-pagi kita sudah olahraga bisa ke sana. Sekali sambil melihat pemandangan ya Bu ya. Banyak kebun-kebun gitu ya Bu ya. Oke, nah mungkin salah satu kegiatan dari Kesling yang mungkin tidak diketahui juga mungkin ya oleh sahabat sejiwa yaitu pemantauan kilometernya ya Bu ya. Nah, jadi kita bisa pantau nih dari setiap ruangan mana saja ya Bu ya yang boros ya Bu. Ayo siapa aja. Jadi tujuannya itu tadi ya untuk mendukung penghematan energi juga ya Bu ya. Nah untuk itu kita rutin ya Bu setiap 1 bulan sekali kita pantau debit air bersih di setiap ruangan agar dapat kita evaluasi nih. Jadi ruangan-ruangan ya efisiensi mana saja ruangan-ruangan yang boros gitu ya Bu ya. Ya gitu. Atau misalnya tiba-tiba ada lonjakan dari sebelumnya sedikit tiba-tiba kita identifikasi apakah ada kebocoran atau misalkan memang ada peningkatan penggunaan. Nah gitu ya, jadi salah satu tujuan mengapa kita pantau nih debit air bersih, kita catat itu untuk memantau apakah takutnya ada kebocoran kah, atau misalnya memang ada penggunaan yang lebih gitu ya, atau misalnya ada yang terlalu boros pakainya gitu ya, dipakai mandi mungkin sehari 3 kali, bisa seperti itu ya. Baik, sama mungkin sahabat sejiwa juga ingin tahu mungkinnya air yang ada di ruangan itu berasal dari mana, kenapa ada 2 sumber yang kita gunakan sekarang, karena kita mah rumah sakit ya, jadi perlu ada cadangan air cadangan. Untuk sementara ini yang masuk ke ruangan ini banyaknya dari air permukaan yang diolah oleh WTP. Sementara yang artesis juga setiap hari dipakai, tapi untuk air baku, air minum yang di gizi, dan air baku, air yang di depot. Jadi untuk air minum di gizi dan di depot ini sumbernya dari air artesis. Dan juga air artesis ini walaupun baru 1 yang difungsikan, karena yang sisanya sedang proses. Jadi kalau misalnya ada air permukaannya ada trouble atau ada misalnya kekeringan di atas dari sumbernya, jadi ada cadangan dari air artesis ini digunakan. Ya, betul sekali ya Teh Nanon. Terima kasih ya.
Seperti itu ya sahabat sejiwa, bahwa tadi ya ada tujuannya ya kenapa sumber air bersih ini tidak hanya dari permukaan saja atau misalnya dari artesis saja, tapi untuk itu ya kebayang kalau misalnya di rumah sakit kehabisan air gitu ya. Mau dari mana. Jadi mungkin itu salah satunya untuk penyimpanan cadangan air, siapa tahu pas lagi air permukaannya surut misalnya, kita masih ada cadangan di air sumur atau artesis gitu. Begitupun sebaliknya. Oke, cukup menarik ya Bu ya, semakin panas ini pembahasan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai pengamanan ya Bu ya tadi ya. Pengamanan ya. Ya, penyehatan. Ya, tadi baru penyehatan, sekarang kita berlanjut ke pembahasan pengamanan yang akan dibahas oleh teman kita Pak Irfan, ahli dari pengamanan limbah. Bagaimana nih Pak Irfan mengenai pengamanan limbah di rumah sakit jiwa ini? Baik, salam kenal, saya Irfan dari staf dari Bu Wulan yang diberikan tanggung jawab untuk memegang terkait pengamanan, yang salah satunya dari kegiatan Kesesling tadi. Berbicara tentang pengamanan, jika merujuk kepada tadi yang dispill sama Bu Wulan April Permenkes nomor 2, itu sebetulnya yang dijadi bahan pengamanan itu ada 2, ada limbah dan juga radiasi. Hanya untuk radiasi kita tidak terlalu fokus karena rumah sakit jiwa itu untuk alat-alat yang mengeluarkan atau menghasilkan radiasi yang sifatnya besar itu tidak banyak, hanya proses ronsen saja. Tidak seperti rumah sakit lain yang ada kedokteran nuklir, MRI dan sebagainya. Tapi untuk koordinasi dengan bagian radiologi kita tetap harus pantau karena siapa tahu ada radiologi, ada juga membuang limbah yang menghasilkan radioaktif dan seperti itu. Dan juga terkait perizinan Bapeten-nya terkait alat tersebut. Nah, kita bahas limbahnya saja. Jika merujuk kepada limbah, secara bentuk limbah itu ada 3 sebetulnya. Ada padat, cair, dan juga gas. Nah, untuk padat sendiri itu yang paling banyak yang ada di sini, bahkan di mana-mana mungkin yang ada. Nah, jika dilihat dari runtutannya, limbah padat itu terdiri dari limbah padat B3 dan juga domestik. Apa sih bedanya? B3 itu sudah sesuai namanya, B3 itu kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Jadi di mana ada karakteristik bahan berbahaya dan beracun. Jika diturunkan itu banyak sekali. Salah satunya kalau di rumah sakit itu infeksius yang paling banyak. Nah, berbicara dengan infeksius yang tadi, B3 tersebut, di rumah sakit jiwa itu sebetulnya secara monitoring kita lakukan secara rutin, baik harian, mingguan atau bulanan. Nah, limbah sendiri kan dihasilkan setiap hari, jadi otomatis untuk monitoring di pengamanan limbah B3 ini setiap hari kita pantau. Nah, jika dilihat dari proseduralnya untuk pengelolaan limbah sendiri itu terdiri dari pemilahan di awal, ada di ruangan, lalu ada pewadahannya dikemas dalam plastik sampah, lalu dilakukan pengangkutannya ke TPS, dan di TPS disimpan. Nah, itu sebetulnya domain yang ada di kita. Nah, dari setelah disimpan itu sebetulnya kita bekerja sama ke pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan. Karena kita tidak punya kapasitas untuk melakukan pemusnahan. Kita pihak ketiga yang berizin dan dilakukan pengangkutan sebanyak 1 minggu sekali. Nah, untuk limbah B3. Nah, untuk monitoringnya kita tiap hari itu dicatat dalam harian di logbook di TPS sendiri. Kita juga mengoptimalkan fungsi dari BIT-LY, jadi setiap harinya kita input melalui BIT-LY yang input, limbah keluar, saya input, itu harus. Dan bukti kita telah mengelola dengan benar itu nanti ada dilakukan pelaporan di aplikasi namanya Speed sekarang, kalau dulu si Raja. Itu salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi simple dari KLHK. Nah, di dalam aplikasi tersebut nanti kita akan mendapatkan output berupa manifest elektronik atau Vestronik disingkat.
Vestronic ini adalah bukti bahwa rumah sakit jiwa melakukan pengolahan limbah dengan benar. Nantinya ketika siapapun yang ditanya, rumah sakit jiwa ini pengolahannya sudah benar atau belum? Sudah, seperti ini. Buktinya apa? Nah, ini manifest elektronik ini atau Vestronic. Itu mungkin untuk yang 5B3. Oh ya, satu lagi. Selain pelaporan terhadap simple atau speed, kita juga melakukan pelaporan ke si klaim namanya. Tapi itu yang memayunginya Kementerian Kesehatan. Kalau yang tadi simple itu Kementerian Lingkungan Hidup, ini Kementerian Kesehatan. Dua-duanya kita laporkan dan itu terintegrasi ke lembaga-lembaga di bawahnya. Contohnya kalau simple itu nanti ke Dinas Lingkungan Hidup KBB dan juga provinsi. Kalau si klaim itu juga akan ke Dinkes provinsi dan juga Dinkes KBB. Itu untuk 5B3. Nah, untuk domestik sendiri, sesuai namanya, domestik itu berarti kegiatan rumah tangga sehari-hari sebetulnya. Sama seperti kita, kalau misalnya secara definisi, kita di rumah juga kalau buang sampah itu namanya limbah domestik sama. Cuman kalau di rumah sakit kan skalanya lebih besar. Nah, jadi sesuai turunannya, kalau limbah domestik itu terdiri dari sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, untuk organik sendiri sebetulnya dari sisa-sisa makanan pasien dan juga pegawai yang ada di sini, itu sebetulnya kita sudah ada inovasi untuk membuat lubang di tiap ruangan untuk mengolah sampah organik tersebut supaya tidak masuk ke TPS nantinya. Ini juga sudah jadi isu hangat ya di lingkungan provinsi karena TPA kita di Sarimukti itu sudah bebannya sudah hampir full, makanya dihimbau untuk kita melakukan reduce kepada sampah domestik ini. Nah, untuk anorganiknya itu seperti halnya sampah B3, 5B3 tadi dilakukan pengolahan dan dilakukan pengolahan ke TPS juga. Hanya berbeda TPS-nya TPS domestik, kalau yang tadi B3 TPS B3. Nah, di TPS domestik juga cleaning service petugas kami juga melakukan pemilahan apa bisa jadi ada barang-barang atau sampah yang masih bernilai seperti kardus, botol minuman dan juga bekas dus snack dan sebagainya. Sehingga ketika difinalisasikan menjadi disimpan di TPS domestik itu menjadi berkurang. Jadi nggak semuanya dibuang. Itu terkait limbah, limbah padat maksudnya. Nah, selanjutnya itu limbah cair. Limbah cair ini sesuai namanya berarti limbah yang berbentuk cair atau kita bisa namakan air limbah. Nah, RSC sendiri sebetulnya semua dari kegiatan pegawai, pasien dan juga pengunjung itu pasti menghasilkan limbah cair atau air limbah. Nah, secara keseluruhan tiap gedung itu punya yang namanya pre-treatment atau namanya sebelum pengolahan lah. Kalau di tiap ruangan itu ada septic tank tiap ruangan. Kalau di gizi ada bakteri trap untuk menjebak lemaknya. Kalau di laundry ada pre-treatment juga untuk memisahkan kain-kain yang terbawa. Nah, setelah itu dikumpulkan di dalam satu bak namanya bak ekolisasi, lalu dilakukanlah pengolahan di IPAL. Nah, untuk pengolahan di IPAL sendiri, kita sebetulnya menggunakan metode biologis. Sebetulnya ada fisiknya juga ya, karena namanya biofilter aerob anaerob. Biologisnya karena menggunakan bakteri, fisiknya karena menggunakan filter, biofilter. Nah, prosesnya sendiri itu anaerob dulu, itu menggunakan bakteri anaerob, lalu dialirkan ke aerob, itu menggunakan bakteri aerob. Yang nantinya secara monitoring harian, kita cek setiap hari ke IPAL, dicek untuk harian itu di debit, suhu sama pH, dan juga kelengkapan komponen yang ada di IPAL. Untuk monitoring bulanannya kita lakukan pemeriksaan seperti yang sudah di-spill bulan itu melalui pihak ketiga atau laboratorium terakreditasi. Lalu untuk yang ketiga itu limbah gas. Untuk limbah gas sendiri kita nggak terlalu fokus karena rumah sakit jiwa itu tidak menghasilkan limbah gas yang terlalu besar, hanya genset saja. Dan itu sesuai peraturan juga hanya 3 tahun sekali pemeriksaannya. Mungkin gitu? Ya, sesuai kapasitas.
Ya mungkin untuk tadi ya Bu, Izin untuk ya silakan Pak. Aduh lagi goh-goh ya. Ya Pak, silakan sambil minum saja. Untuk pengamanan limbah di Rumah Sakit Jiwa ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Terutama tadi di limbah B3 ternyata kita nggak bisa ya Pak untuk memusnahkannya sendiri ya. Jadi kita itu harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin gitu. Nah tadi kan untuk pengangkutan itu 1 minggu sekali ya Pak ya. Nah sedangkan sesuai regulasi umumnya gitu ya harus diangkut 2 kali 2 kali 24 jam. Maksimal 2 hari ya. Nah itu seperti apa Pak untuk di limbah B3 di Rumah Sakit Jiwa ini? Jadi di TPS itu kita punya namanya cold storage ya, atau pendingin untuk menyimpan limbah-limbah infeksius yang akan melebihi 2 kali 24 jam tersebut. Nah, ya Pak, silakan. Jadi di TPS medis untuk menangani karena kita volume limbahnya sedikit, jadi pengangkutan itu dilakukan seminggu sekali. Nah untuk limbah-limbah supaya sesuai dengan peraturan 2 kali 24 jam. Nah limbah yang 3 hari selanjutnya itu kita simpan di pendingin. Nah, kalau kita simpan di pendingin dengan suhu 0 derajat, itu berdasarkan aturan itu bisa disimpan sampai 90 hari ya Pak Irwan ya. Nah, gitu. Jadi kita tidak menyalahi dari regulasi yang ada. Jadi tetap ya Bu ya, penyimpanannya itu secara khusus berarti ada cold storage tadi ya Bu ya. Itu untuk memenuhi standar yang lebih dari 2 kali 24 jam. Iya betul. Nah tadi ya sama ada pengolahan limbah cair juga ya. Ternyata di kita juga ada IPAL. IPAL itu apa nih? Kayaknya Sobat Sejiwa itu tidak tahu sebenarnya IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. Gitu. Jadi karena tetap kita juga kan dituntut untuk pemenuhan baku mutunya ya. Jadi pada saat air ini kita buang ke badan air itu harus sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Kita juga melakukan pengecekan di badan airnya sebelum tercampur dengan limbah kita dan setelahnya. Istilahnya yang upstream, downstreamnya kita periksakan. Gitu. Jangan sampai limbah kita membebani lingkungan air itu. Gitu. Jadi ternyata nih air limbah yang dihasilkan dari kamar mandi ya, dari perkantoran, dari pelayanan, dari seluruh kegiatan rumah sakit itu ternyata tidak boleh ya Bu ya langsung dibuang ke sungai gitu. Ternyata harus diolah dulu. Ada pengolahan terlebih dahulu di IPA Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ya. Jadi beda ya Bu ya kalau misalnya. Dan diolah juga harus sampai memenuhi baku mutu. Itu tidak hanya diolah ya Bu ya. Gitu. Tapi harus dipastikan bahwa terus bahwa hasil itu sesuai dengan baku mutu yang dilaksanakan. Ya. Jadi sudah dipastikan aman ya sebelum dibuang ke badan air atau sungai yang ada di sekitar rumah sakit jiwa. Oke. Nah, sudah cukup jelas mungkin ya mengenai pengamanan. Ada yang perlu ditambahkan mungkin? Ada tambahan lagi? Cukup ya. Mungkin itu secara garis besar ya untuk pengamanan limbah di rumah sakit jiwa. Untuk selanjutnya itu ada kegiatan pengendalian lingkungan ya Bu ya. Pengendalian lingkungan itu seperti apa sih Bu? Itu pengendalian vektor, dan kalau dulu itu binatang pengganggu, kalau sekarang adalah binatang pembawa penyakit gitu ya. Nah itu juga selain kita bekerja sama dengan pihak ketiga, karena kalau dengan pihak ketiga itu rutinnya itu 1 minggu sekali, tetap untuk hariannya itu dilakukan oleh petugas Kesling gitu. Misalkan ada keluhan dari ruangan, ada binatang apa, nah kita dilakukan treatment ke ruangan tersebut. Nah itu yang harus dikendalikan itu hewan-hewan seperti apa ya Bu? Apakah semuanya? Yang kalau di rumah sakit yang sangat rutin itu biasanya lalat ya, terutama di gizi, kantin kayak gitu itu lalat. Yang keduanya tikus, dan binatang-binatang lain. Yang paling ekstrim mungkin di sini. Kalau yang paling ekstrim karena memang
lingkungan rumah sakit jiwa ini sangat luas ya, sangat luas. Terus banyak halaman dan tamannya terus terbuka. Yang paling ekstrim kita mengendalikan ular ya, bukan mengendalikan, mengamankan ular. Yang misalkan ada yang masuk ke ruangan, kita tangkap, kita simpan lagi di habitatnya. Jadi Kesling sekaligus menjadi pawang ular, ya. Menjadi pawang ular yang luar biasa sekali ya. Jadi kita nggak bisa banyak takut ya, Bu ya. Harus berani gitu ya. Oke, berarti selain dari tadi lalat, tikus yang kecil-kecil, ternyata ada yang ekstrim juga. Kalau harimau tidak ada juga. Harimau paling itu ulat sama mungkin itu ya apa? Kalau Sundanya tuh engang, engang lebah. Ya, tawon. Kita nggak mengendalikan harimau, tapi kita mengendalikan harimau kecil. Kucing oyen. Ya betul ya. Selain tadi kita harus mengendalikannya dari Kesling, kita juga berkolaborasi juga dengan CSCS ya. Betul. CSCS. Misalnya nih ada yang menggenang di wilayah ruangannya, atau misalnya di dispenser tuh bisa jadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk ya, di pot-pot. Kita juga pantau gitu setiap hari ke ruangan-ruangan. Oke, mengenai pengendalian mungkin perlu ditambahkan lagi? Cukup ya. Untuk selanjutnya itu ada kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Kalau ini bagiannya ini Ibu Nanun deh. Bagian Ibu Nanun, silakan Bu. Itu tuh ngapain aja sih Bu? Kalau untuk karena kita masih misalnya tenaga kesehatan ya, ada peran serta untuk memberikan edukasi, dan kita juga perlu bantuan dari berbagai pihak, jadi kita harus koordinasi. Kan kita juga menjaga lingkungan, nggak bisa sendiri ya. Betul. Perlu bantuan dan kolaborasi sama pihak lain. Biasanya yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan selama ini, kemarin kita bulan Mei baru ada pelatihan. Kita memberikan pelatihan kepada seluruh cleaning service tentang pengendalian atau pengolahan limbah medis itu seperti apa yang baiknya. Dan kita juga dibantu sama pihak ketiga untuk sebagai pemateri di pelatihan tersebut. Sama kita juga oleh bidang oleh instalasi adiksi atau NAPSA ya, diikut sertakan dalam kegiatan professional session. Biasanya rutin sebulan itu 2 kali ya, karena ada primary 1 dan primary 2 kalau di NAPSA-nya ini, di instalasi adiksinya. Biasanya kita memberikan materi-materi tentang kesehatan lingkungan, kayak misalnya pengendalian terhadap vektor, kalau misalnya di rumah itu seperti apa, atau misalnya tentang DBD, cara pencegahannya, 3M+ itu kayak gimana, atau misalnya tentang pengelolaan sampah juga kita kasih tahu, misalnya 5R itu seperti apa, cara membuat kompos itu seperti apa. Ya, baik sekali ya. Sama ya tentang kalau koordinasi biasanya kita koordinasi dengan pihak atau misalnya ruangan atau misalnya CS terkait bantuan. Misalnya kita kan nggak bisa sendiri juga menjaga lingkungan. Boleh. Jadi kegiatan KIE ini tuh tidak hanya untuk petugas di rumah sakit ya, tapi kita juga melibatkan nih pasien-pasien yang ada di Nafjaya, salah satunya secara rutin tentunya ya, yang pasti memberikan manfaat juga nih untuk pasiennya yang sebelumnya tidak tahu mungkin menjadi tahu ya. Ada lagi? Sudah cukup. Baik ya, luar biasa sekali kegiatan kesehatan lingkungan yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita ya. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, Teh? Silakan. Ada dari Instagram, Teh, katanya apakah ada program khusus edukasi lingkungan untuk pasien dan keluarga pasien agar ikut menjaga kebersihan? Nah, mungkin barusan sudah sedikit dibahas ya oleh Teh Nanun. Silahkan Teh, boleh langsung dijawab saja ya mungkin ya. Silakan. Untuk sekarang kita melakukan edukasi itu khususnya kepada pasien yang ada di instalasi adiksi. Untuk keluarga pasien yang ada di rawat jalan atau misalnya keluarga pasien yang berkunjung gitu kan di sini pernah juga kita melakukan di rawat jalan, tapi untuk misalnya yang berkunjung ke ruangan karena memang tidak waktunya mungkinnya tidak memungkinkan, jadi kami tidak melakukan. Jadi untuk keluarga pasien dilakukannya hanya di rawat jalan. Untuk pasien hanya di instalasi adiksi, karena mungkin yang
bisa misalnya memungkinkan untuk menerima dan menerima edukasi kami gitu, itu dari pasien yang ada di instalasi adiksi, dengan harapan bahwa nanti di saat kembali ke lingkungan rumahnya dapat diterapkan apa yang kami sampaikan gitu. Begitu Sobat Sejiwa. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih katanya Teh. Gimana Teh? Artinya dari tugas rumah sakit lainnya mungkin bagaimana kolaborasi tim Kesling dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, dokter, psikolog, nutrisionis, fisioterapi, dan lain-lain dalam menjaga kesehatan pasien. Mungkin ada tipsnya. Gimana nih kolaborasi? Dalam menjaga kesehatan pasien ya. Ya, sebetulnya ini sangat keterkaitan sekali ya, karena memang lingkungan itu kan secara tidak langsung membentuk berdampak terhadap seberapa cepat juga proses penyembuhan pasien tersebut gitu. Misalkan nih, kalau misalkan di ruangan tertata dengan rapi, sampah juga terkelola dengan baik gitu. Pasien juga kan nyaman ada di ruangan tersebut gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ada yang menambahkan Pak? Jadi menyinggung tadi Bu Wulan, lingkungan itu, saya kutip teori Bloom ya, lingkungan itu 60% yang paling mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Nah, jadi kaitannya dengan pasien yang ada di sini, apalagi pasien jiwa, jadi jangan sampai pasien yang datang ke sini itu yang udah punya gangguan jiwa, malah jadi punya penyakit fisik gitu, akibat dari lingkungan yang jelek. Contohnya yang tadi seperti Bu Wulan sampaikan, dari tata kelola misalkan cara nyimpen limbah medisnya seperti apa, atau limbah infeksiusnya bagaimana, apakah safety box-nya full atau enggak. Nanti kan kaitannya pasien juga di sana diberi makan, jadi apakah nanti troli makanannya bersinggungan dengan itu atau enggak. Mungkin seperti itu. Kalau untuk di gizinya sendiri, kita juga kan sering pengambilan sampel makanan minuman di sana, sambil pengecekan juga faktor di sana. Nah, itu harus ada kolaborasi, misalkan pintu gizinya ada yang kebuka terus, nah kita ingatkan tolong untuk tutup, atau misalkan ada yang ada yang petugas puntennya, ada yang lagi ngerokok, misalkan kita juga ingatkan tolong jangan merokok di luar rumah sakit. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Sebetulnya banyak, hampir semua tenaga kesehatan lain kita pasti berkolaborasi. Puas dengan jawabannya. Tadi juga disebutkan kan kita melakukan monitoringnya ke setiap ruangan. Karena misalnya lingkungan rumah sakit jiwa ini luas, jadi kita bagi per orang ruangan mana saja yang harus dipantau oleh orang tersebut. Nanti misalnya kita kalau misalnya ada temuan misalnya dari ruangan tersebut, kita langsung koordinasikan kepada CS misalnya, atau enggak misalnya sama kepala ruangannya, atau misalnya sama petugas yang ada di ruangan tersebut. Nanti misalnya besoknya kita pantau lagi yang kemarin kita sampaikan, apakah sudah diperbaiki atau belum, biasanya gitu juga. Langsung ditindaklanjuti juga ya Teh ya. Oke, ini ada pertanyaan lain nih Teh. Siapa? Silakan. Bagaimana cara mengelola sisa makanan agar tidak mencemari lingkungan yang bisa diterapkan di rumah tangga atau di rumah? Ya, kita yang simpelnya aja ya, kalau mungkin di rumah tangga, yang jelas itu harus terpilah dulu yang sisa makanan itu. Terus kalau misalkan kita ada halaman, mungkin bisa dibuatkan lubang ya. Sama di sini juga, karena di rumah sakit jiwa itu luas, itu merupakan potensi kita ya. Jadi di rumah sakit jiwa juga untuk sisa makanan, khususnya ini makanan untuk bekas sisa dari petugas, karena kalau yang untuk sisa makanan pasien itu kan harus kembali lagi ke gizi, nanti treatment sisa makanan pasien itu beda lagi gitu. Nah, untuk di rumah tangga skalanya mungkin gitu, kalau ada halaman kita buatkan lubang, nanti sisa makanannya bisa dimasukkan ke lubang tersebut gitu. Nanti bisa
agar tidak dikerumuti lalat dan lain sebagainya, nanti ditutup dengan daun-daun kering ya. Atau kalau ada daun kering tutup dengan tanah, atau kalau enggak ada misalkan bekas serbuk kopi atau apa yang habis seduh bisa dituangkan di sana. Itu kalau yang untuk sederhananya di rumah tangga. Pada prinsipnya gini, sampah organik itu sebaiknya tidak terlalu lama disimpan di dalam ruangan, di dalam rumah. Nah, sebaiknya begitu ada langsung dibuang di luar, di area luar rumah. Supaya apa? Supaya kayak tikus, binatang-binatang yang lain tidak terangsang untuk masuk ke ruangan atau ke dalam rumah. Gitu. Insya Allah kalau itu tertangani, tidak menyimpan sisa makanan di rumah, secara tidak langsung mencegah binatang untuk masuk ke dalam rumah juga. Gitu. Jadi si sampah organik itu bisa jadi kompos juga ya Bu ya di tanah gitu. Mungkin itu ada pertanyaan lain? Oke, menarik nih ya Bu ya mengenai pengolahan. Mudah-mudahan yang bertanya puas ya. Kalau tidak puas mungkin nanti bisa di ini ke ya. Di belakang layar ya Bu ya. Belakang layar. Ya menarik tadi ya dari beberapa pertanyaan mengenai pengelolaan limbah ya Bu ya, yang memang menjadi PR ya, khususnya di rumah sakit dan mungkin umumnya di rumah-rumah juga ya Bu ya, di masyarakat, bahwa memang sampah domestik ini menjadi PR yang menarik juga ya Bu ya. Mungkin ada cukup mudah tapi agak males gitu ya untuk kayak pemilahan seperti itu. Nah, kita gali lebih dalam mungkin mengenai pengolahan limbah yang ada di rumah sakit jiwa nih yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Irfan ya. Apa saja sih yang sudah dilakukan gitu pengolahan limbah yang ada di rumah sakit jiwa ini? Kalau limbah domestik. Ya, kalau limbah B3 tadi kan udah cukup lengkap ya disampaikan. Kalau untuk limbah domestik sendiri sebetulnya kita ada ini kolaborasi dengan CS di ruangan ya, tenaga cleaning service di ruangan, kita membuat lubang untuk sisa makanan. Jadi di setiap ruangan itu sekarang ada lubang. Lubang itu letaknya dekat dengan pantry masing-masing. Nah, itu nanti kalau misalkan ada sisa makanan dari sisa makan pegawai atau pengunjung itu bisa dimasukkan ke sana langsung. Tadi sudah saya sampaikan juga kalau untuk pasien itu dikembalikan lagi ke gizi karena nanti kan harus diukur ya, jadi bahan evaluasi gizi. Nah itu yang sudah kita salah satu yang udah kita buat. Terus selanjutnya nanti yang makanan yang dari gizi nih, yang dari gizi kita sekarang sedang berupaya membudidayakan maggot ya. Nanti rencana kita akan olah dengan maggot itu. Terus kalau yang untuk sampah tanaman, sampah halaman itu tadi karena potensi kita lahannya sangat luas, kita itu langsung dikubur untuk yang organik, yang organik dari daun kering itu. Ya, untuk anorganiknya Bu? Yang anorganiknya tadi dipilah ya, di TPS kita lakukan pemilahan juga. Selain kita siapkan sarana tempat sampahnya di setiap ruangan maupun di area-area terbuka seperti jalan, selasar itu kita ada tempat sampah terpilah anorganik dan organik gitu kan. Cuman kalaupun misalkan ada yang lupa mungkin ya menaruh yang yang organik dan anorganik, atau misalkan barang yang masih bernilai ekonomis gitu, kita lakukan pemilahan lagi di TPS. Nah, itu petugas juga harus dilengkapi dengan APD yang mumpuni ya. Jadi harapan kita sampah domestik yang sudah diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sudah
residunya gitu ya, Iya, yang benar-benar sudah tidak ada manfaatnya lagi dan tidak minimalisir ya betul. Jadi dari sampah organiknya kita lakukan pengelolaan tadi bisa dengan menggunakan dimasukkan ke dalam lubang atau misalnya tadi dengan maggot. Yang anorganiknya yang bernilai ekonomis bisa kita jual gitu ya Bu, atau kita bisa ke bank sampah ya Bu ya sekarang tuh. Nah kemudian untuk selanjutnya nih, kenapa sih Bu harus dipilah gitu sampah domestik itu kan tidak semua orang mau gitu ya. Kadang ada yang tahu tapi malas gitu. Nah, kenapa sih harus dipilah gitu dan bagaimana caranya gitu? Ya. Pertama ini adalah untuk mengurangi volume sampah. Karena kalau tidak dipilah otomatis sampah yang harusnya masih bernilai ekonomis tidak bisa dimanfaatkan, atau yang harusnya sampah bisa didaur ulang akhirnya tidak bisa dilakukan daur ulang karena sudah tercampur terkontaminasi dari sampah organik gitu. Jadi tetap harus dilakukan pemilahan, kurang lebih seperti itu salah satunya ya. Yang kedua, kalau kita memilahkan yang organik seperti tadi itu kan kita juga bisa mencegah misalkan datangnya binatang-binatang pengganggu vektor. Yang ketiganya bisa juga menyuburkan tanah, gitu. Menyuburkan tanah. Itu ada tambahan? Mungkin sama kenapa harus dipilah sampah anorganik dan sampah organik dan organik. Karena ini mungkin tadi sobat sejiwa ada yang belum tahu gitu sampah organik dan anorganik itu apa gitu. Oke, kalau sekarang itu ada juga prinsip yang baru sebenarnya. Jadi sampah itu terpilah menjadi 3. Ada sampah organik, anorganik, sama residu. Kalau organik ini sampah yang bisa dikembalikan menjadi kompos. Jadi sampah-sampah yang bisa dilakukan composting itu masuknya ke organik. Terus sampah yang tidak bisa diolah lagi menjadi kompos atau yang tidak bisa terurai di lingkungan tapi bisa didaur ulang masuknya ke anorganik. Anorganik. Dan yang residu ini adalah sampah yang tidak bisa terurai dan tidak bisa didaur ulang juga. Kayak misalnya nggak bisa ngapain itu mas gitu ya. dibuang katanya mah. Kayak misalnya styrofoam. Terus kalau di rumah tangga atau tempat umum itu biasanya Pampers dan pembalut ya. Kalau yang di tempat umum dan rumah tangga, kalau yang di sini mah untuk yang hal seperti itu kita masukkan ke limbah infeksius. Kalau yang di rumah sakit jiwa khususnya gitu. Gitu. Terus kenapa harus dilakukan pemilahan? Karena buat mengoptimalkan pengelolaan ke depannya. Jadi biar lebih efisien. Jadi waktu yang digunakan untuk perjalanan si sampahnya ini dari mulai sumber sampai nanti pengolahannya ini nggak terlalu lama karena terus-terusan bisa di setiap dari sumbernya dipilah, nanti di TPS jadi pilah, nanti di TPA jadi pilah. Nah biar nanti di TPS dan di TPA ini tinggal memisahkan, misalnya di TPS memisahkan ini harus kemana, ini harus kemana, nanti di TPA tinggal pengolahannya aja. Jadi begitu ya sobat sejiwa, bahwa pemilahan sampah ini untuk memudahkan pengolahan selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Nah mungkin manfaat dari pengelolaan limbah ini sendiri nih apa nih? Boleh mungkin dijelaskan oleh Pak Irfan? Baik, untuk manfaatnya sendiri seperti yang tadi disampaikan, yang pertama itu karena ini berdampak ke lingkungan, jadi lingkungan menjadi sehat tentunya. Jika tidak dikelola dengan baik, lingkungan menjadi buruk. Jika dikelola dengan baik, lingkungan menjadi sehat. Lingkungan yang sehat akan menciptakan derajat kesehatan juga di masyarakat sekitar atau yang di rumah sakit sendiri juga lebih baik, yang nantinya menimbulkan hubungan sosial yang baik juga ke tetangga sekitar rumah sakit jiwa gitu. Dan dari segi ekonomis tadi disampaikan sama Bulan, untuk yang daur ulang ada yang bisa dijual atau bernilai tinggi atau untuk sebagai penghasilan juga, seperti itu manfaatnya untuk mengolah limbah secara yang baik dan benar. Mungkin seperti itu. Ada tambahan?
Ya mungkin begitu ya Sobat Sejiwa, sudah sangat jelas sekali ya tadi pembahasan dari awal mengenai peran Kesling di rumah sakit jiwa khususnya, kemudian ada tentang pengelolaan limbah juga yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan dari Sobat Sejiwa semua. Dan tidak terasa nih sudah di penghujung acara pada podcast kita kali ini mengenai di balik layar Kesling jaga kesehatan rumah sakit jiwa. Nah, semoga pembahasan podcast kita pada kali ini dapat memberikan manfaat dan wawasan serta perlu menjadi pengingat nih untuk kita bahwa menjaga kesehatan lingkungan itu sangat penting untuk kesehatan kita bersama ya. Mungkin sebelum kita tutup ada jargon dulu nih dari kita. Siap? Oke. Kesehatan lingkungan, sehat lingkungan, sehat jiwa dan raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.